Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Lampu neon di minimarket itu berkedip pelan, memantulkan cahaya pucat ke wajah Nisa yang terlihat lelah. Ia berdiri di dekat rak rokok, mengenakan seragam ketat berwarna merah dengan senyum yang dipaksakan. Malam semakin larut, tapi target penjualan belum juga tercapai. "Mas, rokoknya sekalian yang ini, lagi promo," ucapnya lembut pada seorang pria yang lewat. Pria itu melirik sekilas, lalu menggeleng. "Enggak, yang biasa aja." Nisa menghela napas kecil setelah pria itu pergi. Sudah hampir 3 bulan ia bekerja sebagai SPG rokok, tapi penghasilannya masih belum cukup untuk membantu keluarganya di kampung. Ia mulai merasa terjebak. "Capek kelihatannya." Suara itu datang dari belakang. Nisa menoleh dan melihat Rani, seniornya, bersandar santai di dinding dengan senyum tipis. "Biasa, Mbak," jawab Nisa singkat. "Targetnya tinggi banget." Rani tertawa pelan. "Kalau cuma ngandelin cara biasa, ya susah. Apalagi di kota kayak gini." Nisa terdiam. Ia tahu Rani selalu jadi yang paling laris. Setiap malam, hampir semua pelanggan pria mendekat hanya untuk membeli dari Rani, meski produk yang dijual sama. "Aku boleh tanya sesuatu nggak?" Nisa akhirnya berkata pelan. Rani mengangkat alis. "Tanya apa?" "Kenapa Mbak selalu ramai? Maksudnya, apa ada trik khusus?" Rani tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik. "Kalau aku bilang ada cara biar kamu lebih menarik, kamu mau?" Nisa mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Bukan sekedar dandan atau gaya bicara," lanjut Rani. "Ini lebih dari itu. Orang bakal nyari kamu, bukan cuma rokok yang kamu jual." Nisa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kedengarannya aneh. Memang, Rani tersenyum tipis, tapi hasilnya nyata. Nisa menatap wajah seniornya itu. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tatapan Rani terasa lebih dalam, seperti menyimpan rahasia yang sulit ditebak. "Caranya gimana?" tanya Nisa ragu. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan rokok, menyalakannya, lalu menghembuskan asap perlahan. Ada ritual kecil, gak sakit, cepat. Tapi ia berhenti sejenak. "Tapi apa?" "Kamu harus berani." Angin dingin tiba-tiba berhembus masuk dari pintu yang terbuka. Nisa merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ritual," ulangnya pelan. Rani mengangguk. "Banyak yang sudah coba. Lihat aku sekarang." Nisa menelan ludah. Ia memang melihat perubahan itu. Rani bukan yang paling cantik di antara SPG lainnya, tapi selalu jadi pusat perhatian. "Tempatnya di mana?" tanya Nisa, suaranya nyaris berbisik. "Di gudang lama di pinggir kota," jawab Rani. "Kita ke sana besok malam." Nisa terdiam cukup lama. Dalam pikirannya, bayangan keluarga di kampung muncul silih berganti. Ibunya yang sakit, adiknya yang masih sekolah. "Aku boleh pikir dulu," katanya akhirnya. Rani tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa dingin. "Kesempatan gak datang 2 kali, Nisa." Nisa mengangguk pelan, meski hatinya masih bimbang. Saat jam kerja hampir selesai, Nisa berjalan ke ruang belakang untuk mengambil tasnya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di cermin kecil yang tergantung di dinding. Sekilas, ia melihat bayangan Rani berdiri di belakangnya. Padahal ruangan itu kosong. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Bayangan itu sudah hilang. "Gak mungkin," gumamnya pelan. Saat ia hendak pergi, pintu belakang berderit terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa bau tanah lembab yang aneh. Di luar, Rani berdiri di bawah lampu redup. "Udah siap pulang?" tanya Rani santai. Nisa mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak di dadanya. Namun, saat mereka berjalan beriringan, Nisa sempat melirik ke arah wajah Rani. Untuk sesaat, hanya sepersekian detik, mata Rani terlihat gelap sepenuhnya, tanpa putih sama sekali. Nisa langsung menghentikan langkahnya. "Mbak, mata kamu tadi, kenapa?"
Rani menoleh cepat. "Enggak, mungkin aku salah lihat," ucapnya gugup. Rani tersenyum tipis. "Jangan banyak pikir. Besok malam kamu ikut aku ya." Tidak ada jawaban. Namun dalam hati, Nisa tahu ia sudah setengah melangkah masuk ke sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Langit malam tampak gelap tanpa bintang ketika Nisa berdiri di tepi jalan sepi. Lampu jalan hanya menyala sebagian, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkahnya. Ia menggenggam ponsel erat, menunggu. Tak lama, sebuah motor berhenti di depannya. Rani melepas helm, lalu tersenyum tipis. "Udah siap?" tanyanya. Nisa ragu sejenak sebelum mengangguk. "Ya, kita langsung ke sana." Rani tidak banyak bicara. "Naik aja, perjalanan agak jauh." Motor melaju meninggalkan keramaian kota. Jalanan berubah semakin sempit. Kanan kiri dipenuhi pepohonan tinggi. Udara terasa lebih dingin dan suara serangga malam terdengar jelas. Nisa memeluk tasnya. "Tempatnya masih jauh." "Sedikit lagi," jawab Rani singkat. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan bangunan tua yang nyaris tidak terlihat dari jalan. Cat dindingnya mengelupas, pintu kayunya miring, dan sebagian atap tampak runtuh. "Ini gudangnya?" Nisa bertanya pelan. "Ya, jangan takut. Aku juga pertama kali ke sini dulu." Nisa menelan ludah. Perasaannya semakin tidak nyaman. Pintu gudang terbuka perlahan saat Rani mendorongnya. Suara deritnya menggema di dalam ruangan yang gelap. Hanya ada satu lampu redup yang tergantung di tengah, bergoyang pelan seolah tertiup angin. Di dalam, udara terasa lembab dan berbau tanah basah. "Ayo masuk," kata Rani. Nisa melangkah hati-hati. Setiap pijakan kakinya menimbulkan bunyi kecil dari lantai kayu yang sudah lapuk. "Tunggu di sini," ujar Rani, lalu berjalan ke sudut ruangan. Nisa berdiri sendirian. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suasana di tempat itu membuat dadanya terasa sesak. Dinding gudang dipenuhi noda hitam yang tidak jelas bentuknya. Tiba-tiba, "Nisa." Suara itu pelan, berat, seperti datang dari arah yang tidak jelas. Nisa langsung menoleh ke kanan dan kiri. "Mbak Rani?" Tidak ada jawaban. "Rani?" panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Rani muncul dari kegelapan sambil membawa lilin. "Kenapa? Kamu manggil aku?" "Enggak. Tadi aku dengar suara." "Perasaan kamu aja. Fokus saja, ritualnya sebentar lagi mulai." Nisa mencoba mengangguk, meski hatinya tidak yakin. Rani menaruh lilin di lantai, membentuk lingkaran kecil. Di tengahnya ada cermin tua yang permukaannya sudah buram. "Kamu duduk di sini," kata Rani. Nisa mengikuti, duduk tepat di depan cermin itu. Pantulannya terlihat samar, hampir seperti bukan dirinya sendiri. "Jangan banyak bergerak," lanjut Rani. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup sendiri dengan suara keras. Brak! Nisa tersencak. "Itu apa?" Rani tetap tenang. "Angin." "Angin gak mungkin sekuat itu." Belum sempat Nisa menyelesaikan kalimatnya, lilin di sekelilingnya berkedip bersamaan. Api kecil itu bergerak liar, seolah ada yang meniupnya dari berbagai arah. "Nisa," suara Rani berubah lebih serius. "Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan menoleh ke belakang." Nisa menelan ludah. "Kenapa?" "Pokoknya jangan," jawab Rani tegas. Suasana mendadak hening. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, semuanya seperti berhenti. Lalu, "Nisa." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. Nafas Nisa tercekak. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. "Jangan dengerin," bisik Rani dari depan. Namun suara itu terus memanggil, "Lihat aku." Perlahan, tanpa sadar, Nisa membuka mata dan menatap cermin di depannya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di dalam cermin, terlihat bayangannya sedang duduk. Tapi, di belakang bayangan itu, ada sosok besar berdiri. Tubuhnya tinggi, hitam pekat, dengan bentuk yang tidak jelas. Matanya menyala redup, menatap lurus ke arah Nisa.
Nisa gemetar. "Mbak, itu apa?" Rani tidak menjawab. "Rani!" Suara Nisa mulai bergetar. Namun saat ia menoleh ke depan, Rani sudah tidak ada. "Enggak, jangan tinggalin aku!" ucap Nisa panik. Lilin tiba-tiba padam satu persatu. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Hanya tersisa cermin di depannya yang masih memantulkan bayangan samar. Dan sosok itu kini bergerak lebih dekat, tepat di belakang Nisa. Nisa ingin berteriak, tapi suaranya seperti terhahan. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu mendekat. Nafas berat, hangat, dan sangat dekat di telinganya. "Kamu milikku." Tubuh Nisa langsung kaku. Saat itu juga, ia sadar ia tidak lagi sendirian di dalam tubuhnya sendiri. Kesadaran Nisa kembali perlahan, seperti ditarik dari dasar mimpi yang gelap. Kepalanya terasa berat, pandangannya kabur. Ia mendapati dirinya masih duduk di lantai gudang, dikelilingi sisa lilin yang sudah meleleh. Napasnya terengah. "Aku masih di sini." Suara langkah pelan terdengar mendekat. "Kamu akhirnya bangun juga." Nisa menoleh. Rani berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kamu kemana tadi?" tanya Nisa cepat. "Aku sendirian. Ada sesuatu di belakangku." Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nisa dengan ekspresi sulit ditebak. "Itu bagian dari proses," ucapnya singkat. "Proses apa?" Suara Nisa meninggi. "Aku hampir pingsan." Rani berlutut di depannya. "Kamu masih di sini kan? Artinya kamu kuat." Nisa terdiam. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi bayangan sosok hitam itu masih jelas di pikirannya. "Sekarang, tahap berikutnya," lanjut Rani. "Tahap apa lagi?" Nisa mulai gelisah. Belum sempat Rani menjawab, seseorang keluar dari balik bayangan gudang. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh, rambutnya panjang acak-acakan, dan matanya tajam menatap lurus. Nisa mundur sedikit. "Siapa dia?" "Yang bakal bantu kamu," jawab Rani pelan. Pria itu mendekat tanpa suara. Tangannya membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Sudah siap?" Suaranya serak dan dalam. Nisa menggeleng refleks. "Aku nggak yakin." Rani memegang bahu Nisa. "Ini kesempatan kamu berubah. Ingat alasan kamu ke sini." Nisa menggigit bibir. Bayangan ibunya muncul lagi di kepalanya. "Apa yang akan dia lakukan?" tanyanya lirih. "Menanam susuk," jawab pria itu singkat. Jantung Nisa berdegup kencang. "Sakit nggak?" Pria itu tersenyum tipis. "Sebentar saja." Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada beberapa benda kecil berkilau seperti serpihan logam halus. "Pilih," katanya. Nisa ragu. "Buat apa banyak?" "Setiap susuk punya kekuatan. Semakin banyak, semakin kuat daya tarikmu." Rani menyelah. "Ambil saja 3, itu sudah cukup." Dengan tangan gemetar, Nisa menunjuk 3 serpihan kecil. Pria itu mengangguk, duduk diam. Ia mendekat, lalu mengangkat tangan Nisa. Tanpa alat apapun, ia menempelkan benda itu ke kulit Nisa. "Tarik nafas," katanya. Nisa menurut. Dalam hitungan detik, rasa panas menjalar dari titik sentuhan itu. "Ah!" Nisa meringis. Rasa itu bukan sekedar panas, tapi seperti sesuatu yang masuk dan merayap di dalam dagingnya. "Sabar," ujar Rani. "Ada yang bergerak." Nisa terengah. Pria itu terus menekan, seolah memasukkan benda itu lebih dalam tanpa meninggalkan luka. Setelah selesai, ia berpindah ke bagian lain tubuh Nisa. Setiap kali susuk ditanam, sensasi yang sama muncul. Panas, lalu seperti denyutan kecil yang hidup. "Kamu harus terima," ucap pria itu pelan. Nisa menahan sakit. "Kenapa rasanya kayak ada yang jalan di dalam?" Pria itu tidak menjawab. Setelah semua selesai, ia menarik tangannya. "Sudah." Nisa langsung memegang lengannya. Kulitnya tampak normal, tanpa bekas apapun. "Tapi rasanya..." Ia berhenti, mencoba menjelaskan. "Normal," kata Rani. "Itu tandanya berhasil." Nisa menatap tangannya lagi.
Denyutan kecil itu masih terasa, seperti sesuatu yang hidup di balik kulitnya. Tiba-tiba ia merasa pusing. Kenapa jadi begini?" "Efek awal," jawab Rani. "Nanti juga terbiasa." Pria tua itu menutup kotaknya. "Jangan menolak apa yang sudah masuk." Nisa menatapnya bingung. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum samar. "Kalau kamu melawan, dia akan marah." "Dia?" ulang Nisa pelan. Namun pria itu sudah berbalik dan berjalan menjauh, menghilang ke dalam gelap. Gudang kembali sunyi. Nisa mencoba berdiri, tapi langkahnya goyah. Pelan-pelan, sambil menahan lengannya. "Aku merasa aneh," bisik Nisa. "Biasanya begitu di awal," jawab Rani. Mereka berjalan keluar dari gudang. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat sampai di luar, Nisa melihat ke arah jendela pecah di sisi bangunan. Sekilas, ia melihat bayangannya sendiri di kaca itu. Namun ada yang berbeda. Bayangan itu menatapnya dengan senyum tipis. Padahal Nisa tidak senyum. Ia langsung menoleh ke arah Rani. "Mbak, tadi aku..." "Udah," potong Rani cepat. "Jangan dilihat lagi." Nisa terdiam. Dalam perjalanan pulang, ia tidak banyak bicara. Tapi satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Setiap beberapa detik, tubuhnya berdenyut pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangun. Pagi itu, Nisa berdiri di depan cermin kamar kosnya. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil menerangi wajahnya yang tampak berbeda. Kulitnya terlihat lebih halus, matanya lebih tajam, dan ada kilau aneh yang sulit dijelaskan. Ia menyentuh pipinya pelan. "Ini aku?" Tidak ada luka, tidak ada bekas apapun. Namun rasa hangat di bawah kulitnya masih ada, berdenyut lembut seperti detak kecil yang hidup. Nisa menarik napas panjang, lalu mengambil seragam kerjanya. Hari itu, ia datang ke minimarket lebih awal dari biasanya. Saat mulai berdiri di dekat rak rokok, beberapa pelanggan langsung melirik ke arahnya. Hal itu jarang terjadi sebelumnya. "Mas, mau coba yang ini?" ucap Nisa sambil tersenyum. Pria di depannya terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Iya, boleh deh." Nisa sedikit terkejut. Biasanya ia harus membujuk cukup lama. Tak lama, pelanggan lain datang, lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu singkat, meja display di depannya hampir kosong. "Wah, cepet banget lakunya," kata salah satu kasir. Nisa hanya tersenyum kecil, meski dalam hati ia merasa aneh. Rani muncul dari belakang, memperhatikan dari kejauhan. "Gimana rasanya?" tanyanya pelan saat mendekat. Nisa menoleh. "Aneh, tapi berhasil." Rani senyum puas. "Aku bilang juga apa?" Namun kesuksesan itu tidak terasa sepenuhnya menyenangkan. Seorang pria paruh baya berdiri agak lama di depan Nisa, menatapnya tanpa berkedip. "Mas?" Nisa mencoba menyapa. Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya terus menatap wajah Nisa dengan ekspresi kosong. "Kamu beda," ucapnya pelan. Nisa merasa tidak nyaman. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya jadi pengen terus lihat kamu." Nisa mundur sedikit. "Mas, mau beli rokok?" Pria itu akhirnya mengangguk, tapi tatapannya tidak lepas. Setelah transaksi selesai, ia masih berdiri beberapa detik sebelum pergi. Nisa menghela napas. "Kenapa jadi kayak gitu?" "Itu efeknya," jawab Rani santai. "Orang bakal tertarik sama kamu." "Tapi itu bukan tertarik biasa," balas Nisa pelan. "Kayak aneh." Rani hanya mengangkat bahu. "Kamu yang minta hasil cepat." Hari terus berjalan. Penjualan Nisa jauh melampaui target. Bahkan supervisor datang menghampirinya. "Bagus banget hari ini," katanya. "Teruskan ya." Nisa mengangguk, tapi perasaannya tidak tenang. Malam mulai turun. Suasana minimarket lebih sepi. Saat Nisa sedang merapikan barang, ia merasa ada yang memperhatikannya lagi. Ia menoleh. Di ujung lorong, seorang pria muda berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arah Nisa. "Kamu butuh apa?" tanya Nisa hati-hati. Pria itu tidak menjawab. Ia justru melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya terdengar berat.
Nisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas, kalau mau beli langsung ke kasir aja," ucap Nisa mencoba tenang. Pria itu berhenti tepat di depannya. "Kamu wangi," katanya pelan. Nisa mengernyit. "Apa?" "Aku suka," lanjutnya, hampir berbisik. Nisa mundur satu langkah. "Mas, tolong jaga jarak." Namun pria itu tidak bergerak. Ia hanya menatap dengan intens, seolah terhipnotis. Rani datang dan menarik Nisa ke samping. "Udah, biar aku yang handle." Nisa mengangguk, lalu menjauh. Beberapa menit kemudian, pria itu pergi. Namun suasana tidak kembali normal. Sekitar 1 jam setelahnya, suara sirine ambulans terdengar di luar. Nisa dan karyawan lain saling berpandangan. "Ada apa?" tanya Nisa. Kasir mengintip keluar. Kayaknya ada orang pingsan di parkiran. Entah kenapa, perasaan Nisa langsung tidak enak. Ia berjalan pelan ke arah pintu dan melihat dari kejauhan. Tubuh seseorang tergeletak di aspal. Beberapa orang mengelilinginya. Saat petugas mengangkat tubuh itu ke tandu, wajahnya terlihat jelas. Nisa membeku. Itu pria yang tadi mendekatinya. Wajahnya tampak aneh. Tersenyum lebar, tapi matanya terbuka kosong. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Nisa mundur perlahan. "Kenapa dia bisa begitu?" bisiknya. Rani berdiri di sampingnya. "Jangan dipikirin." "Tapi tadi dia normal." Suara Nisa gemetar. Rani menatap lurus ke depan. "Tidak semua orang kuat." Nisa menoleh cepat. "Maksudnya?" Namun Rani tidak menjawab. Malam itu, setelah pulang ke kos, Nisa duduk di depan cermin lagi. Ia menatap wajahnya sendiri. Cantik, menarik, berbeda. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Perlahan, ia mendekatkan wajah ke cermin. Dan di saat itu, bayangannya tersenyum. Lebih dulu. Nisa menahan napas. Namun beberapa detik kemudian, bayangan itu kembali normal. Nisa memegang dadanya. Denyutan di tubuhnya terasa lebih kuat malam ini. Lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa apa yang ia dapatkan bukan sekedar kecantikan, melainkan sesuatu yang sedang tumbuh dan perlahan mengambil alih. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Nisa berjalan cepat menuju kamar kosnya. Langkahnya sedikit tergesa. Sejak kejadian di minimarket, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Wajah pria yang tergeletak di parkiran itu terus terbayang. Senyum aneh, mata kosong. "Kenapa harus aku?" gumamnya pelan. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu. Tasnya dijatuhkan ke kasur tanpa rapi. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Cuma perasaan, mungkin cuma kebetulan," bisiknya. Namun, tubuhnya tidak sepenuhnya setuju. Denyutan di bawah kulitnya kembali terasa, lebih kuat dibanding sebelumnya. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan mengikuti aliran darahnya. Nisa meringis. Kenapa makin kerasa? Ia berjalan ke cermin. Pantulan wajahnya masih sama, cantik, bersih, dan memikat. Tapi matanya tampak sedikit berbeda. Lebih dalam, lebih tajam. Nisa menatap lama. Tiba-tiba, di sudut pantulan cermin terlihat sesuatu bergerak. Ia langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apapun. Nafasnya mulai tidak teratur. "Aku cuma capek." Ia kembali menatap cermin. Dan kali ini, di belakang bayangannya, berdiri sosok tinggi besar. Hitam, pekat. Bentuknya tidak jelas, tapi cukup nyata untuk membuat tubuh Nisa membeku. Ia tidak berani menoleh. "Mbak Rani bilang, jangan lihat langsung," bisiknya gemetar. Namun, rasa ingin tahu dan takut bercampur menjadi satu. Perlahan, Nisa menoleh. Kosong lagi. Ia kembali melihat cermin. Sosok itu masih ada. Lebih dekat, seolah berdiri tepat di belakangnya. Nisa menahan nafas. "Siapa kamu?" ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun bayangan itu bergerak. Perlahan, tangannya yang besar terangkat dan dalam pantulan cermin, tangan itu menyentuh bahu Nisa. Seketika, tubuh Nisa merasakan sentuhan nyata, hangat, berat. Ia langsung menjerit kecil dan menjauh dari cermin. "Jangan sentuh aku!" teriaknya.
Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba memastikan bahwa ia masih sendirian. Namun, rasa hangat itu belum hilang, seolah ada sesuatu yang masih menempel. Nisa terduduk di lantai. Air matanya mulai jatuh tanpa sadar. Ini salah, ini nggak benar. Tiba-tiba, suara berat terdengar di dalam kepalanya. Aku menjagamu. Nisa langsung menutup telinganya. Pergi dari aku. Kau milikku. Suara itu semakin jelas. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Nisa menggeleng keras. Enggak, aku nggak mau. Denyutan di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Rasa panas menjalar dari tangan ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Ia terjatuh ke samping, menahan sakit. Berhenti. Namun rasa itu tidak berhenti, justru semakin kuat. Di sela rasa sakit itu, bayangan sosok hitam kembali muncul di pikirannya. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya terasa menatap langsung ke dalam jiwa Nisa. Perlahan, rasa sakit itu meredah, digantikan oleh sensasi aneh. Tenang, hangat, seperti dipeluk sesuatu yang tidak terlihat. Nisa terdiam, nafasnya perlahan kembali normal. Apa ini? Bisiknya. Ia bangkit pelan, lalu kembali mendekati cermin. Dengan ragu, ia melihat pantulannya. Kali ini, sosok itu tidak terlihat, hanya dirinya sendiri. Namun, saat ia mengangkat tangan, pantulannya terlambat mengikuti. Sepersekian detik, sangat singkat, tapi cukup untuk membuat Nisa sadar. Itu bukan aku, ucapnya lirih. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nama Rani muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Nisa mengangkatnya. Halo, gimana? Suara Rani terdengar santai. Udah mulai terasa? Aku lihat sesuatu. Seperti apa? Besar, hitam. Dia nyentuh aku, jawab Nisa pelan. Tidak ada suara dari seberang. Beberapa detik kemudian, Rani berkata, "Jangan dilawan." Nisa mengernyit. Apa maksudnya? Dia penjagamu sekarang. Kalau kamu menolak, dia bisa marah. Marah gimana? Suara Nisa mulai panik. Rani menjawab dingin. Kamu sudah lihat sendiri akibatnya. Nisa langsung teringat pria di parkiran. Tubuhnya gemetar. Aku nggak mau kayak gitu, katanya lirih. Kalau begitu, terima saja. Telepon terputus. Nisa menatap layar ponselnya lama, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke cermin. Ia mendekat, sangat dekat. Dan dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Kalau kamu memang di sini, jangan sakiti aku." Beberapa detik hening. Lalu, di dalam cermin, bayangannya tersenyum. Pelan, seolah menjawab. Sejak malam itu, hidup Nisa terasa berubah semakin jauh dari normal. Setiap hari, wajahnya semakin memikat. Setiap geraknya seperti menarik perhatian tanpa usaha. Penjualan di tempat kerjanya selalu melampaui target. Bahkan supervisor mulai memberi pujian berlebihan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang terus mengganggu. Setiap malam, saat suasana sunyi, Nisa merasakan kehadiran itu semakin dekat. Bukan lagi sekedar bayangan di cermin, tapi seperti sesuatu yang selalu berada di sampingnya. Mengawasi, menunggu. Malam itu, Nisa duduk di tepi kasur, memandangi lantai. Ia belum berani mematikan lampu. Aku nggak bisa terus begini, gumamnya. Denyutan di tubuhnya kembali terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya di tangan, tapi sampai ke dada, bahkan ke leher. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Nisa langsung menoleh. Jantungnya berdegup cepat. "Siapa?" tanyanya dengan suara hati-hati. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan tapi jelas. Nisa berdiri perlahan, mendekati pintu. "Rani?" panggilnya. "Buka." Suara itu berat, dalam, bukan suara Rani. Nisa langsung mundur satu langkah. "Siapa di luar?" Suaranya mulai gemetar.
Tidak ada jawaban. Namun gagang pintu bergerak pelan. Krak, krak. Pintu terbuka sedikit dengan sendirinya. Angin dingin masuk membawa bau tanah basah yang familiar. Nisa membeku. Dari celah pintu, terlihat sosok berdiri di luar. Pria tua yang ia lihat di gudang. "Masuk," katanya pelan. Nisa tidak bergerak. "Ngapain kesini?" Pria itu melangkah masuk tanpa izin. Pintu tertutup sendiri di belakangnya. "Kamu sudah menikmati hasilnya," ucapnya datar. Nisa menelan ludah. "Aku nggak minta semua ini jadi kayak gini." Pria itu tersenyum tipis. "Semua ada harga." Nisa mulai gelisah. Harga apa lagi? Pria itu mendekat. Yang memberi kekuatan itu ingin imbalan. Tubuh Nisa langsung tegang. "Imbalan apa?" Pria itu menatap lurus ke matanya. "Dirimu." Nisa menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma mau kerja bantu keluarga, bukan buat begituan." Pria itu tertawa kecil. "Kamu pikir kekuatan sebesar ini gratis?" Denyutan di tubuh Nisa tiba-tiba semakin kuat. Ia memegang dadanya. "Aku nggak setuju." "Bukan soal setuju atau tidak," jawab pria itu dingin. "Sejak kamu menerima susuk, perjanjian sudah terjadi." Nisa mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. "Perjanjian apa? Aku nggak pernah janji apa-apa." "Tubuhmu sudah membuka jalan," ucapnya pelan. Tiba-tiba, Nisa tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kakinya kaku, tangannya terasa berat. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya panik. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur. Dia yang akan mengambil haknya. Ruangan mendadak menjadi lebih dingin. Lampu berkedip. Dan dari sudut kamar, bayangan hitam itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih besar. Nisa mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tertahan. "Pergi, aku nggak mau," ucapnya terbata. Bayangan itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti mengguncangkan udara di sekitarnya. Nafas Nisa semakin tidak teratur. "Rani bilang kamu penjaga," bisiknya. Suara berat itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Aku bukan penjaga." Nisa membeku. "Aku pemilik." Air matanya jatuh. "Jangan, tolong." Bayangan itu kini tepat di depannya. Tangan besarnya terangkat. Namun kali ini Nisa tidak hanya melihat lewat cermin. Ia benar-benar merasakan kehadirannya. Dekat, nyata, hangat dan menekan. Tubuh Nisa tiba-tiba terasa semakin berat. Seperti ada yang masuk lebih dalam. Denyutan di dalam dirinya berubah menjadi gelombang panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Berhenti. Ia mencoba melawan. Namun tubuhnya tidak merespon. Suara itu kembali terdengar. "Terima." Nisa menggeleng lemah. Enggak. Tapi perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi sensasi aneh. Tenang, hampa. Seperti kesadarannya ditarik perlahan. Di tengah kondisi itu, ia melihat bayangannya sendiri. Berdiri di depannya. Bukan di cermin, melainkan seperti keluar dari tubuhnya. "Apa ini?" bisiknya lemah. Bayangan itu menatapnya dengan senyum yang sama. Dari kejauhan, suara pria tua terdengar samar. "Semakin kamu menolak, semakin dia menguasai." Air mata Nisa terus mengalir. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya perlahan tidak terasa miliknya lagi. Di detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar satu kalimat yang membuatnya benar-benar takut.
Kau sudah menjadi bagian dari aku. Dan sejak saat itu, Nisa tahu ini bukan lagi soal kecantikan atau kesuksesan, melainkan tentang sesuatu yang mulai mengambil alih dirinya sedikit demi sedikit. Pagi datang tanpa terasa. Nisa terbangun di atas kasurnya dengan tubuh terasa lemas. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Yang ia ingat hanya rasa panas, lalu gelap. Nisa perlahan bangkit. Kepalanya masih berat, tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti bukan miliknya sendiri. "Aku, kenapa begini?" bisiknya. Ia turun dari kasur dan berjalan ke cermin. Wajahnya terlihat segar, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada bekas ketakutan. Namun matanya terlihat asing. Nisa menatap lebih lama. Ada kilau dingin yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya. Tanpa ia sadari, Nisa langsung menahan bibirnya. "Aku nggak senyum." Ia mundur perlahan. Perasaan takut mulai muncul lagi. Ponselnya bergetar, alarm kerja berbunyi. Tanpa banyak pikir, ia bersiap seperti biasa. Tapi sepanjang perjalanan ke tempat kerja, pikirannya terasa kosong. Seperti ada bagian yang hilang. Di minimarket, suasana langsung berubah saat Nisa datang. Beberapa pria yang sedang berbelanja langsung menoleh bersamaan. Tatapan mereka lebih intens dari sebelumnya. "Nisa, kamu makin beda aja," ujar salah satu kasir. Nisa hanya mengangguk pelan. Hari itu berjalan cepat. Penjualan kembali melonjak drastis, bahkan lebih tinggi dari kemarin. Namun ada yang janggal. Setiap kali Nisa berbicara dengan pelanggan, ia merasa seperti tidak sepenuhnya mengendalikan kata-katanya. "Mas, coba yang ini, pasti cocok," ucapnya pada seorang pria. Namun dalam hatinya, ia tidak berniat berkata begitu. Pria itu langsung mengangguk tanpa ragu. "Iya, aku ambil." Nisa terdiam. "Kenapa aku ngomong itu?" gumamnya pelan. Rani yang berdiri tidak jauh hanya tersenyum. "Kamu mulai terbiasa," katanya. "Ini bukan aku," jawab Nisa cepat. "Aku ngerasa kayak dikendalikan." Rani menatapnya singkat. "Selama hasilnya bagus, kenapa dipikirin?" Nisa tidak menjawab. Menjelang malam, suasana semakin aneh. Seorang pria datang dan berdiri lama di depan Nisa. Ia tidak membeli apapun, hanya menatap. "Ada yang bisa dibantu?" tanya Nisa. Pria itu tersenyum lebar. "Aku cuma mau lihat kamu." Nisa mundur sedikit. "Mas, kalau nggak beli, tolong jangan ganggu." Namun pria itu tetap di tempat. Matanya tidak berkedip, seolah terpaku. Beberapa menit kemudian, ia pergi tanpa berkata apa-apa. Nisa merasa tidak nyaman. "Aku mulai takut," katanya pada Rani. Rani hanya menjawab singkat, "Itu konsekuensi." Malam semakin larut. Nisa akhirnya pulang dengan langkah cepat. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu. Ia duduk di kasur, mencoba menenangkan diri. Namun saat membuka ponselnya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ada video di galerinya. Video yang tidak ia ingat pernah merekam. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Layar menampilkan dirinya sendiri di dalam minimarket. Namun suasananya gelap, seperti direkam saat toko sudah tutup. Di video itu, Nisa berdiri sendirian di dekat rak. Ia tersenyum, bicara, tapi tidak ada orang lain. "Aku lagi ngapain?" bisiknya. Suara dalam video terdengar pelan. "Aku di sini." Nisa menatap layar dengan napas tertahan. Dalam video itu, ia mengelurkan tangan, seolah menyentuh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, tubuhnya sedikit kondong, seperti dipeluk, namun tidak ada siapapun di sana. Nisa langsung menghentikan video itu. Tangannya gemetar hebat.
Itu bukan aku. Ia menggeleng cepat. Bukan aku. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar lagi. Kali ini notifikasi pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, Nisa membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Aku selalu bersamamu. Nisa membeku. Tangannya perlahan turun. Rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Perlahan, ia mengangkat kepala, menatap ke arah cermin di sudut kamar. Pantulannya terlihat jelas. Ia duduk diam. Namun, di belakang bayangan itu, ada sosok besar berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Ia bergerak pelan, seperti mendekat. Nisa ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dalam keheningan itu, suara berat kembali terdengar. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Aku tidak pernah pergi. Air mata Nisa jatuh tanpa suara. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba bertahan. Namun satu hal kini semakin jelas. Ia tidak lagi sendirian. Dan yang bersamanya tidak akan pernah meninggalkannya. Malam itu terasa berbeda. Udara di sekitar kamar Nisa lebih dingin, seolah membawa firasat buruk. Ia duduk di lantai, ponsel di genggaman, menatap satu nomor yang baru saja diberikan oleh temannya. Seorang ustadz. Satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan ragu, Nisa menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara tenang menjawab. "Halo? Pak, saya butuh bantuan," ucap Nisa dengan suara gemetar. "Tenang, ceritakan pelan-pelan," jawabnya. Nisa mulai menjelaskan semua yang ia alami, tentang ritual, susuk, bayangan hitam, hingga kejadian aneh yang terus terjadi. Di seberang suara itu sempat terdiam. "Ini bukan hal ringan," katanya akhirnya. "Kamu harus segera dibersihkan." Nisa menelan ludah. "Apa masih bisa?" "Selama kamu mau lepas, masih ada jalan," jawabnya tegas. Harapan kecil muncul di hati Nisa. "Kapan saya bisa datang?" "Malam ini," jawab ustadz itu. "Jangan tunggu lama." Tak lama kemudian, Nisa tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Lampunya redup, suasananya tenang. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang pria paruh baya berdiri di sana, menatapnya serius. "Kamu Nisa?" tanyanya. "Iya, Pak." "Masuk." Nisa melangkah masuk. Di dalam ruangan itu dipenuhi aroma harum yang menenangkan, berbeda jauh dari gudang tempat ritual sebelumnya. "Duduk di sini," kata ustadz itu sambil menunjuk tikar di lantai. Nisa menurut. "Sekarang, apapun yang terjadi nanti, jangan takut," lanjutnya. Nisa mengangguk pelan. Ritual dimulai. Ustadz itu membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Suasana ruangan berubah hening. Awalnya tidak ada yang terjadi. Namun beberapa menit kemudian, denyutan di tubuh Nisa mulai muncul lagi. Lebih kuat. Ia meringis. "Pak, mulai terasa." "Bertahan," jawab ustadz itu. Rasa panas menjalar cepat. Dari tangan ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Nisa mulai gemetar. "Ah, sakit." Bacaan doa semakin keras. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip. Angin dingin masuk dari arah yang tidak jelas. Dan suara itu kembali muncul. "Jangan ganggu." Nisa langsung menutup telinganya. "Itu dia," bisiknya. Ustadz itu tetap membaca doa, lebih lantang. "Keluar dari tubuh ini," ucapnya tegas. Namun respons yang datang justru semakin kuat. Tubuh Nisa tiba-tiba terangkat sedikit dari lantai, lalu jatuh kembali. Ia menjerit, "Aku gak kuat." "Bertahan," balas ustadz itu. Namun saat itu, suara lain muncul. Lebih dalam, lebih berat. "Dia milikku." Nisa langsung terdiam. Air matanya mengalir deras. "Pak, dia gak mau pergi." Ustadz itu berhenti sejenak, lalu menatap Nisa dengan serius. "Kamu harus benar-benar melepaskan." Aku mau lepas," jawab Nisa terbata. "Tidak cukup hanya mau," kata ustadz itu. "Ikatannya sudah dalam."
Nisa menggeleng lemah. Terus aku harus apa? Belum sempat dijawab, tubuh Nisa kembali bereaksi. Kali ini lebih keras. Tangannya mencengkeram lantai, matanya terbuka lebar. Namun tatapannya berubah, bukan lagi milik Nisa. Ustadz itu langsung berdiri. Siapa kamu? Senyum muncul di wajah Nisa, namun bukan senyum biasa, lebih dingin, lebih gelap. Terlambat. Suara itu keluar dari mulutnya. Ustadz itu mundur sedikit. Kamu tidak punya hak di sini, katanya tegas. Namun sosok itu tertawa pelan. Dia sudah membuka jalan. Nisa yang masih sadar di dalam dirinya mencoba berteriak. Aku di sini, tolong. Namun suaranya tidak keluar. Ia seperti terjebak. Melihat, merasakan, tapi tidak bisa mengendalikan apapun. Ustadz itu kembali membaca doa, lebih keras dari sebelumnya. Namun reaksi yang muncul justru semakin liar. Tubuh Nisa bergerak sendiri. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Ustadz itu. Jangan paksa, ucap suara itu. Lampu tiba-tiba padam. Ruangan gelap total. Hanya suara napas berat yang terdengar. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Nisa terjatuh lemas di lantai. Tubuhnya diam. Ustadz itu mendekat perlahan. Nisa, panggilnya. Tidak ada jawaban. Namun perlahan, mata Nisa terbuka. Ia menatap kosong ke depan. Aku, suaranya lirih. Ustadz itu sedikit lega. Kamu masih sadar? Nisa mengangguk pelan. Tapi air matanya jatuh lagi. Aku masih ngerasain dia. Ustadz itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata dengan suara berat. Ikatannya terlalu kuat. Nisa menatapnya dengan putus asa. Artinya, Ustadz itu menarik napas panjang. Sejak awal ini bukan sekedar susuk. Nisa terdiam. Tubuhmu sudah dijadikan wadah. Dunia Nisa terasa runtuh. Wadah buat apa? Ustadz itu menatapnya dalam. Untuk dia tinggal sepenuhnya. Nisa tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya terus mengalir. Harapan yang tadi muncul kini hilang. Ia menunduk lemah. Dalam keheningan itu, suara berat kembali muncul di dalam dirinya. Pelan namun jelas. Aku tidak akan pergi. Dan untuk pertama kalinya, Nisa benar-benar sadar. Ia mungkin tidak akan pernah bebas lagi. Hujan turun pelan di luar jendela kamar kos. Tetesannya membentuk suara ritmis yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Nisa, semuanya terasa kosong. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap lantai tanpa fokus. Setelah kejadian di rumah Ustadz, tidak ada lagi harapan yang tersisa. Ia sudah mencoba melawan, sudah meminta bantuan. Hasilnya sama, ia tetap tidak sendiri. Aku masih di sini, bisiknya pelan. Namun kalimat itu terdengar seperti milik orang lain. Perlahan Nisa berdiri dan berjalan ke arah cermin. Langkahnya ringan, terlalu ringan, seperti tubuhnya digerakkan tanpa beban. Ia berhenti di depan pantulan dirinya. Wajah itu masih miliknya. Namun tatapan itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Kalau aku hilang, ucap Nisa lirih, apa kamu akan berhenti? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu bibirnya bergerak, tanpa ia kendalikan. Tidak. Nisa menutup mata rapat. Air matanya jatuh perlahan. Kenapa aku? Suaranya pecah. Kau memilih. Tubuh Nisa gemetar. Aku nggak tahu. Tapi aku tahu. Perlahan kesadarannya terasa semakin jauh. Seperti ditarik ke dalam ruang gelap tanpa ujung. Nisa mencoba bertahan. Ia mencubit tangannya sendiri. Sakit, tapi tidak cukup untuk mengembalikan kendali. Aku nggak mau hilang, bisiknya. Namun suara itu kembali muncul. Lebih dekat, lebih kuat. Kau tidak hilang. Terus ini apa? Nisa terisak. Kau hanya berbagi. Seketika tubuh Nisa bergerak sendiri. Ia berdiri tegak. Air matanya berhenti. Ekspresinya berubah tenang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Namun
bukan dari dirinya. Di dalam, Nisa masih sadar. Ia bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa menggerakkan apapun. "Aku masih di sini," jeritnya dalam hati. Namun tubuhnya melangkah menuju pintu, mengambil tas, bersiap seperti biasa. Pagi datang, dan kehidupan berjalan seolah tidak ada yang berubah. Di minimarket, suasana langsung ramai saat Nisa datang. Semua mata tertuju padanya. Namun kali ini, Nisa tidak merasakan apapun. Karena yang berdiri di sana bukan sepenuhnya dirinya. "Selamat pagi," ucapnya pada pelanggan. Suaranya lembut, sempurna. Namun di dalam, Nisa menjerit. "Itu bukan aku." Seorang pria mendekat, membeli rokok, lalu tersenyum lebar. "Kamu selalu bikin saya datang lagi," katanya. Tubuh Nisa tersenyum. "Terima kasih." Hari itu berjalan lancar, terlalu lancar. Setiap orang yang datang tampak terpikat, namun tidak ada lagi rasa takut dari tubuh itu, karena yang mengendalikan sudah terbiasa. Di sela kesibukan, tubuh Nisa sempat berdiri di depan kaca kecil di dekat rak. Ia menatap pantulan itu. Senyum tipis muncul lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam pantulan itu ada 2 lapisan. Satu wajah Nisa yang tersenyum, dan di belakangnya samar wajah lain, gelap, menyatu. Malam hari, tubuh Nisa kembali ke kamar kos. Pintu ditutup, lampu dimatikan. Ia berdiri di depan cermin besar. Dalam gelap, hanya pantulan samar yang terlihat. Perlahan, tubuh itu mendekat, lalu berbicara. Akhirnya, di dalam, Nisa mencoba melawan. "Aku masih di sini." Namun suara itu hanya bergema dalam kesadaran yang semakin sempit. Tubuh itu mengangkat tangan, menyentuh cermin. Dan untuk pertama kalinya, pantulan itu bergerak berbeda. Di dalam cermin, Nisa terlihat memukul permukaan dari sisi lain. Wajahnya panik, matanya penuh air mata. "Aku di sini, tolong!" teriaknya tanpa suara. Namun di luar, tubuh itu hanya tersenyum, tenang, menguasai. "Kau aman di sana." Nisa di dalam cermin menggeleng haras. Ia memukul lagi, namun tidak ada suara yang keluar. Tidak ada yang mendengar. Di luar, sosok itu menatap pantulan dengan puas. "Sekarang giliranku." Lampu tiba-tiba menyala sendiri, menerangi ruangan. Tubuh Nisa berdiri tegak, normal, seperti tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa. Nisa tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjadi pusat perhatian. Namun tidak ada yang tahu bahwa jiwa Nisa yang asli masih terjebak di dalam cermin, melihat, menangis, tanpa bisa keluar, sementara tubuhnya digunakan oleh sesuatu yang lain. Dan setiap malam, saat lampu padam, pantulan itu selalu muncul kembali dengan wajah penuh harap, menunggu seseorang menyadari bahwa Nisa yang sebenarnya masih ada, namun tidak akan pernah bisa kembali.